Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi bersama Ibu Desi dalam pelajaran PPKN kelas 9 semester pertama. Yaitu kita akan membahas tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk materi, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.3 memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan indikator menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Kita akan melanjutkan materi dari video yang lalu ya. Berikut ini merupakan perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Ada 4 pernyataan dari masing-masing demokrasi. Silakan dipahami ya. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau luber dan jurdil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut. Langsung. Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara. Umum. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bebas. Asas bebas memiliki makna semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Selanjutnya, rahasia. Asas rahasia ini memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jujur. Asas jujur mengandung arti penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara, pemerintah menjamin penyelenggaraan pemilihan umum sesuai jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode 1945 sampai 1959, 1959 sampai 1966, 1966 sampai 1998,
dan periode tahun 1998 sampai sekarang. Perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan 4 periode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi yang dilaksanakan Indonesia pada awalnya adalah demokrasi dengan kabinet presidensial. Akan tetapi, dengan keluarnya maklumat pemerintah 14 November 1945, demokrasi sistem presidensial berubah menjadi demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Periode ini ditandai oleh adanya dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, dan berkembangnya pengaruh komunis. Pada periode ini, Indonesia menganut sistem presidensial. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan kepada presiden untuk menjabat selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi, ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan seorang presiden untuk dipilih kembali. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, yaitu tahun 1966 sampai tahun 1998. Pada periode ini dilakukan tindakan korektif dalam usaha untuk meluruskan kembali pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselewengkan pada masa demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi Pancasila, setiap masalah sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak mencapai kesepakatan, dapat dilakukan dengan pengambilan suara. Keunggulan demokrasi Pancasila dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1958 sampai sekarang. Transisi demokrasi merupakan fase penting yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan arah demokrasi yang akan dibangun. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat tergantung pada 4 faktor kunci sebagai berikut. Yang pertama, komposisi elit politik. Yang kedua, desain institusi politik. Yang ketiga, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. Dan yang keempat, peran masyarakat madani untuk menciptakan kultur toleransi. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kedua, yaitu perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Apa sistem pemerintahan negara Republik Indonesia? Bagaimana pula perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia? Simak uraian berikut. Yang pertama itu ada sistem parlementer. Pada umumnya, ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer sebagai berikut, yaitu kepala negara dijabat raja atau ratu. Yang kedua, kepala pemerintahan dijabat perdana menteri. Yang kedua, sistem parlementer semu. Ciri-ciri sistem pemerintahan kuasi parlementer atau parlementer semu sebagai berikut, yaitu ada 5 ciri-ciri sistem parlementer semu. Selanjutnya ada sistem presidensial. Pada umumnya, ciri-ciri sistem presidensial sebagai berikut, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh presiden. Berikut ciri-cirinya ada 8 ya. Sistem pemerintahan presidensial termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yaitu pasal 17 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang dapat diperinci sebagai berikut. Salah satunya, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Ada 4 rincian. Selanjutnya, beberapa pasal yang telah diuraikan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengandung sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip pemerintahannya sebagai berikut. Ada 7 prinsip pemerintahannya ya, silahkan dipahami. Nah, itu tadi sebagian dari materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Selamat belajar. Selalu jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, perbanyak minum air putih, mengkonsumsi suplemen, dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Jangan lupa like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.